Halo teman-teman, kali ini kita akan membedah soal HOTS TBK SKD CPNS 2024. Nah, menurut info dari Kemenpan RB ini teman-teman, nanti bakal ada pembukaan CPNS 2024 antara bulan April atau Mei. Kemudian materi kita hari ini adalah kita akan belajar tentang Pancasila. Nah, Pancasila ini teman-teman biasanya kalau di dalam soal CPNS SKD itu lebih menekankan pada kehidupan sehari-hari. Artinya soal CPNS itu tidak seperti 10 tahun terakhir. Kalau kita berbicara 10 tahun terakhir, mentok di 2014, itu memang kebanyakan masih ada soal-soal yang berkaitan dengan sejarah. Nah, tapi uniknya di 2021 kemarin, kemudian di 2019 kemarin, itu soalnya lebih ke penerapan sehari-hari teman-teman. Jadi lebih ke implementasi kita. Nah, yang biasanya sering kali keluar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari itu Pancasila. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Pancasila. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang lain. Oke teman-teman, siap ya, kita mulai. Yang pertama, soal nomor pertama nih teman-teman. Rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah tercantum dalam. Nah, ini soal sangat dasar ya teman-teman. Jadi meskipun kemungkinan besar itu soal sejarah itu kemungkinannya keluar itu kecil, tapi kita tetap harus mempelajari secara garis besar saja. Tidak perlu kita istilahnya sampai ke detailnya. Itu akan, menurut saya, akan membuang-buang waktu, karena menurut pengalaman di tahun-tahun sebelumnya itu memang jarang sekali ada soal sejarah. Nah, kita pelajari intinya saja teman-teman. Nah, menurut teman-teman jawabannya apa nih? Susunan Pancasila yang benar dan sah. Ini sah ya, kita tetap berbicara sah. Nah, pada opsi A itu ada pidato Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945. Kemudian B, Piagam Jakarta. Kemudian C, pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian D, pembukaan UUD 1945. E, Mukadimah Konstitusi Sementara RIS. Nah, menurut teman-teman jawabannya apa nih? Ya, jawabannya pasti di pembukaan. Karena apa teman-teman, kita berbicara yang sah ya, yang diakui. Artinya yang diakui itu ya memang secara konstitusi. Kalau sebelumnya itu memang kita mengenal Piagam Jakarta. Itu pada saat rapat PPKI, sidang PPKI, kemudian ada tahapan-tahapan sebelumnya kita mengenal di BPUPKI, ada pidato Muhammad Yamin, kemudian ada juga pidato Bung Karno di sana. Nah, kalau untuk Mukadimah Konstitusi Sementara RIS itu malah kalau lihat timeline itu setelah kemerdekaan. Nah, artinya kalau kita berbicara yang sah itu sebenarnya ada di pembukaan UUD 1945. Kalau kita buka, coba teman-teman buka di pembukaan UUD 1945 itu di sana ada. Di sana itu ada yang namanya Pancasila. Nah, Pancasila memang pada saat pembukaan itu memang disertakan. Nah, cikal bakalnya itu awalnya memang dari PPKI, seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian diperkuat dengan pernyataan Soekarno, pidato Soekarno yang mengeluarkan instruksi nomor 12 tahun 1968. Begitu teman-teman. Lanjut. Nah, soal nomor 2 nih, landasan ideal negara kita adalah. Perlu kita ketahui nih, perbedaan ideal dan ideologi itu apa? Ayo teman-teman, ideal dan ideologi itu ternyata sama.
Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh dengan soal seperti ini. Ya memang kadang soal HOTS itu memang banyak yang mengecoh, tapi perlu kita ketahui bahwa ideal itu sama aja dengan ideologi. Nah, landasan ideologi negara kita adalah A. TAP MPR, B. UUD 1945, C. Pancasila, D. Proklamasi Indonesia, E. Keputusan Presiden. Menurut teman-teman apa jawabannya? Pasti Pancasila dong. Nah, landasan ideologi negara kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila yang terdapat dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945. Ini sebenarnya terkait dengan soal yang pertama tadi ya teman-teman. Sedangkan landasan konstitusional Republik Indonesia adalah UUD 1945 yang meliputi pembukaan UUD 1945, Hukum Dasar, Maklumat, dan Dekret Presiden. Jadi kalau kita berbicara landasan, itu landasan pasti Pancasila. Jadi ide pokoknya ini teman-teman, ide pokoknya adalah landasan, kata kuncinya adalah landasan. Landasan ideologi negara pasti Pancasila. Nah, kemudian kalau di dalam soal itu dia menyebutkan landasan konstitusional, jawabannya adalah UUD 1945. Begitu ya teman-teman. Kalau konstitusional itu kita jawaban kita arahkan ke UUD 1945 karena konstitusi. Ya, konstitusi. Tapi kalau landasan ideologi atau landasan ideal itu asal muasalnya adalah Pancasila. Nah, ciri khas paham integralistik Indonesia dapat dilihat dalam kehidupan. Paham integralistik itu apa sih teman-teman? Kata kuncinya kan ini. Kata kuncinya itu integralistik. Integralistik itu sebenarnya suatu paham yang memang dia itu seperti mengutamakan kepentingan masyarakat, kemudian masih menjunjung adat istiadat, kesopanan, nah hal seperti itu. Nah, teman-teman jawabannya apa nih? A. Perkotaan, B. Organisasi kedaerahan, C. Pemerintahan, D. Pedesaan, E. Organisasi keagamaan. Ayo teman-teman jawabannya apa? Jawabannya ya, D. Mari kita ulas. Ciri khas paham integralistik adalah paham yang kepentingan masyarakat diutamakan, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai. Di Indonesia ini paham ini masih bisa dilihat dalam kehidupan pedesaan. Lanjut. Ya, kita lanjut nomor 4 ya teman-teman. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Unsur-unsur dalam Pancasila belum secara langsung dirumuskan menjadi dasar filsafat negara. 2. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. 3. Asal mula tidak langsung Pancasila hakikatnya berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Pernyataan di atas merupakan uraian dari. Kita ambil saja kata kuncinya. Di sini ada jawaban. Kita langsung fokus ke jawabannya teman-teman. Yang paling berbeda ya di sini. Tapi kita jangan langsung menentukan jawaban. Kita tandai dulu deh. Kita tandai dulu. Asal mula tidak langsung. Nah, di sini kita menemukan asal mula tidak langsung Pancasila. Nah, kita bisa berkaca nih teman-teman. Kalau dalam ujian SKD itu sebenarnya kita dituntut untuk cepat. Jadi kalau kita masih ibaratnya kalau terlalu fokus dalam satu soal, nanti takutnya kita kehilangan momen di soal-soal selanjutnya. Nah, nanti waktu kita bisa terbatas. Ini ada kaitannya dengan manajemen waktu. Nah, ada baiknya kalau memang kita sudah menemukan ini atau soal ini teman-teman belum bisa menguasai, ya langsung saja kita pakai penalaran. Di sini ada asal mula tidak langsung Pancasila, ya sudah jawabannya bisa dipastikan pasti ini, pasti D. Ya mari kita bahas. Nah, kalau kita bahas ini akan panjang teman-teman. Jadi sebenarnya itu ada asal mula langsung dan asal mula tidak langsung. Nah, kalau kita bahas jauh nih teman-teman,
Pancasila bersumber dari nilai-nilai adat istiadat, budaya dan nilai religius yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian asal mula bentuk atau formalis, kausa formalis, itu kaitannya dengan bentuk rumusan Pancasila. Kemudian asal mula karya atau kausa efisien adalah penetapan Pancasila sebagai calon dasar negara, menjadi dasar negara yang sah oleh PPKI. Kemudian ada asal mula tujuan. Nah, dari keempat asal mula ini termasuk dalam asal mula langsung. Kemudian yang asal mula tidak langsung itu apa? Artinya yang asal mula tak langsung itu ternyata itu kejadiannya sebelum persiapan pembentukan kelompok atau organisasi kemerdekaan. Nah, di situ kita mengenal kalau di sejarah itu awal mulanya itu ada pembentukan PPUPKI, kemudian beralih menjadi PPKI, itu kan organisasi-organisasi untuk mempersiapkan kemerdekaan. Nah, ini untuk asal mula tidak langsung itu bisa kita ambil jauh sebelum persiapan kemerdekaan itu dilakukan. Artinya kita masih menganut nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kalau asal mula tak langsung, kita langsung saja fokus ke sebelum merdekanya Indonesia, bahkan sebelum dipersiapkannya kemerdekaan. Artinya Indonesia bentuknya apa sih pada saat itu? Masih berbentuk Nusantara, ya, masih Nusantara. Artinya masih terpecah-pecah dan masih menganut nilai-nilai kemanusiaan, ketuhanan. Jadi memang belum ada gagasan untuk bernegara. Itu cara kita membedakan asal mula langsung dan asal mula tidak langsung, daripada teman-teman nanti bingung-bingung harus menghafali asal mula langsung itu ada apa aja sampai segini ya. Menurut saya itu akan membuang-buang waktu. Nah, jadi kita membedakannya cukup itu saja. Asal mula tak langsung yaitu tadi jauh sebelum dipersiapkannya kemerdekaan. Sementara asal mula langsung itu detik-detik kita mempersiapkan kemerdekaan, yaitu munculnya PPUPKI, PPKI, dan lain sebagainya. Gampang ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Pancasila sebagai ideologi terbuka harus berorientasi pada masa depan dan mampu melihat semua kemungkinan yang dapat terjadi pada masa sekarang. Berikut ini yang merupakan salah satu unsur ideologi terbuka yang dimiliki oleh Pancasila adalah A. Dasar yang dipandangkan adalah keinginan perseorangan. B. Nilai dan cita-cita yang ada berasal dari pribadi bangsa itu sendiri. C. Isinya bisa langsung dilaksanakan tanpa ada penjelasan lebih dalam. D. Merupakan hasil kombinasi dengan kebudayaan lain. E. Bersumber dari budaya dan nilai kehidupan suatu daerah atau kelompok mayoritas. Nah, kita bisa menggunakan teknik cepat ya teman-teman. Ini kata kuncinya adalah ideologi terbuka. Nah, kita langsung saja. Kira-kira opsi yang positif itu mana? Masa iya dasar yang digunakan adalah keinginan perseorangan? Gak mungkin dong. Ini sudah pasti negatif ya teman-teman, kalau kita nalar. Kemudian B. Nilai dan cita-cita yang berasal dari pribadi bangsa itu sendiri. Nah, ini bisa kita tandai ini, opsi ini positif ya teman-teman. C. Isinya bisa langsung dilaksanakan tanpa ada penjelasan lebih dalam. Masa iya bisa langsung dilaksanakan tanpa ada kajian lebih mendalam? Negatif ya teman-teman ya. Kemudian D. Merupakan hasil kombinasi dengan kebudayaan lain. Kebudayaan yang mana? Nggak jelas juga ini. E. Bersumber dari budaya dan nilai kehidupan suatu daerah atau kelompok mayoritas. Ini juga negatif. Karena kalau kita berbicara budaya, itu harusnya itu yang merangkul semua kelompok, baik yang mayoritas atau minoritas. Negatif ya teman-teman ya. Nah, jadi yang paling mungkin yang mana? Yang B dong. Yuk kita bahas. Suatu ideologi dapat diartikan sebagai ideologi terbuka jika memenuhi unsur-unsur berikut ini, yaitu nilai dan cita-cita harus berasal dari kebudayaan masyarakat itu sendiri. Ini
kalau kalian baca, ini sebenarnya kebalikannya dari opsi-opsi ini, opsi-opsi negatif ini. Coba kalian baca ini. Kemudian kedua, dasar pelaksanaan kegiatan gerak itu berdasarkan musyawarah mufakat dan bukan dari satu kelompok saja. Nah, itu cerminan dari ini tadi ya, cerminan dari opsi ini. Kalau yang ini, yang kebudayaan masyarakat itu sendiri, artinya ini kaitannya dengan opsi D. Kemudian isinya tidak dapat langsung dioperasionalkan karena harus melalui penjabaran mendalam. Nah, ini kebalikannya, semua kebalikannya. Kalau ini yang A, kembali lagi ya perseorangan, itu kaitannya dengan ini berdasarkan musyawarah. Ya sebenarnya kebalikannya aja. Jadi ya yang makanya tadi triknya itu kalau mau cepat ya kita langsung saja cari kata kuncinya ideologi terbuka, dan kalau pilihannya itu ada yang benar dan negatif, kita temukan yang paling positif. Yang paling positif yang ini, yang B ini. Gimana teman-teman? Kita masih perlu membahas soal lagi ya teman-teman. Kita baru membahas 5 soal, kemudian nanti kita akan bahas lagi tentang Pancasila. Nah, saya masih punya banyak sekali soal yang perlu dibahas untuk kita belajar nanti menghadapi ujian CPNS. Jangan lupa subscribe ya teman-teman sebagai dukungan untuk channel ini, untuk nanti bisa berkembang. Kita bisa belajar bareng. Nah, harapannya dari kami dan nanti teman-teman yang belajar di sini itu bisa diberikan kemudahan pada saat mengerjakan soal. Nah, silakan tulis kolom komentar teman-teman jika ada yang mau ditanyakan mengenai soal-soal yang sudah saya paparkan tadi ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.